yang kita sangat berharap mudah-mudahan semakin dalam kita menjalani samudra surat ini, kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang berharga bagi hidup dan kehidupan kita, yang membuat hidup kita ini penuh arti, penuh makna, penuh kemuliaan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Salah satu mutiara berharga yang bisa kita peroleh di dasar samudra surat An-Nur ini, mutiara yang betul-betul kita butuhkan dalam hidup kita saat ini, adalah mutiara bernama hidup alami. Mutiara hidup alami adalah mutiara yang pada akhirnya nanti akan membuat kita bisa dan mampu menjalani hidup ini secara alami. Dan senikmat-nikmat hidup adalah kalau kita menjalani hidup ini dengan alami. Hidup alami itu hidup yang berjalan bersama alam, hidup yang tanpa ada rekayasa, hidup yang tidak ngakali, hidup yang tidak pakai akal-akalan. Yang di masa sekarang ini ada kecenderungan orang suka ngakali, pokoknya gimana caranya segala sesuatu itu diakali. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya yang namanya peraturan itu nggak ada fungsinya. Sebab peraturan seketat apapun itu selalu ada celah untuk diakali. Contoh saja. Pemerintah daerah mana yang tidak menginginkan kalau sekolah yang dikelola oleh mereka lebih banyak diikuti oleh warga daerah setempat. Cuma sudah menjadi hal yang lumrah kalau seandainya di satu daerah ada sekolah favorit, maka yang ingin sekolah di situ apa hanya yang tinggal di daerah itu? Tidak. Artinya dari luar daerah pengen sekolah, karena sekolah itu adalah sekolah favorit. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sekolah itu justru yang diterima banyak yang dari luar. Sementara putra daerah malah sekolahnya di sekolah yang tidak favorit. Tentu pemerintah setempat tidak menginginkan itu terjadi. Artinya kemudian dibuat peraturan. Peraturannya kami hanya menyediakan calon siswa dari luar itu cuma 10%. Nanti harapannya yang sekolah di situ 90% adalah putra daerah. Aturan seperti itu wajar kan Bapak Ibu? Wajar. Yang tepat. Masa yang ngelola sekolah saya tapi yang pintar justru orang lain? Tentu siapa yang mau dibuat peraturan seperti itu? Tapi sama orang-orang diakali kan? Diakali. Syarat mendaftar harus tertata dalam KK daerah setempat. Wah, KK saya bukan daerah itu. Diuruslah sehingga kemudian masuk di KK daerah itu, padahal sebenarnya dia bukan daerah itu. Itu namanya hidup akali. Itu namanya hidup akal-akalan. Itu hidup yang tidak alami. Nah, surat An-Nur ini salah satunya betul-betul menawarkan kepada kita satu contoh hidup yang bagi kita segala-galanya, hidup alami. Nah, seperti apa hidup alami dan bagaimana kemudian kita mendapatkannya? Mari kita pahami terlebih dahulu dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat An-Nur ayat
44 dan 45 ini. Ini ayatnya sudah sama-sama kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Dan dari ayat yang ke-44 ini kita bisa menemukan bahwa untuk bisa menjalani hidup secara alami kita harus menjadi ulil absar. Ya. Dan mari kita sejenak melihat bagaimana ulil absar memandang hidup alami. Bagaimana ulil absar memandang hidup alami. Kalaulah kita sudah ulil absar, maka kita akan memiliki pandangan tentang hidup alami sama dengan ulil absar ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa hidup alami itu dambaan setiap orang, terutama orang yang sudah disebut sebagai ulil absar, orang yang punya pikiran, orang yang punya hati nurani, betul-betul ingin menjalani hidup ini secara alami tanpa rekayasa. Nah, hidup alami ini sesungguhnya karena menjadi dambaan semua orang, kalau boleh kita sebut merupakan bagian dari puncak hidup. Bagian dari puncak hidup. Karena itu untuk bisa memahami bagaimana ulil absar memandang hidup alami, kita coba melihat sejenak dari apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana ulil absar memandang puncak hidup. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang puncak hidup, yakni puncak hidup ulil absar. Puncak hidup dalam persepsi seorang ulil absar, dalam persepsi orang yang punya pikiran, orang yang punya perasaan, orang yang punya hati nurani. Apa puncak hidup itu? Puncak hidup bagi seorang ulil absar bukan kemudian dia berada di puncak kesuksesan dia yang ditandai dengan kekayaan, kedudukan, jabatan. Tidak. Bagi ulil absar, puncak hidup itu ada pada saat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak hidup dalam persepsi seorang ulil absar, ada pada saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu puncak. Sehingga puncak hidup ada pada saat kita sedang berada dalam puncak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat saja itu sudah merupakan puncak hidup. Apalagi kalau sudah sampai pada puncaknya kedekatan, itulah puncaknya puncak hidup. Berada dalam kedekatan yang amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara tentang dekat dengan Allah, kalau dalam bahasa fisik, kapan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang itu sedang berada dekat dengan Allah? Dalam salah satu hadisnya Rasul menyebutkan bahwa keadaan di mana seseorang itu betul-betul sangat dekat dengan Allah adalah pada saat dia sujud. Ya, inilah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu keadaan yang membuat kita terasa dekat dengan Allah kecuali ketika kita sedang dalam keadaan sujud. Sujud adalah puncak kedekatan kita dengan Allah Al-Khaliq. Dan seperti yang kemarin kita sampaikan, inilah yang membuat ulil absar itu berbeda dengan yang belum ulil absar. Kalau yang belum ulil absar selalu memandang puncak itu ke atas, tetapi ulil absar punya pandangan yang sangat khusus, belajar dari pengalaman sujud. Sujud adalah puncak kedekatan kita dengan Allah. Pada saat sujud, pandangan mata kita kemana? Ke bawah. Karena itulah ulil absar memandang puncak itu tidak di atas, tetapi di bawah. Dan ini disebutkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman ayat yang ke
wasyajaru yasjudan. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya sujud kepada Allah. Kalau pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan saja sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenapa kita manusia tidak berusaha untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari ayat ini, وَنَجْمُ وَشَجَرُ يَسْجُدَانِ, dari posisi sujud kita kepada Allah, di mana pada saat kita sujud, kita sedang berada dalam puncak kedekatan kita dengan Allah, di mana pandangan mata kita tertuju ke bawah, menyampaikan pesan kepada kita tentang puncak hidup ini dalam pandangan Ulil Absar. Apa puncak hidup itu? Inilah Ulil Absar. Bicara tentang puncak hidup adalah orang yang telah sampai di puncak hidupnya sebelum sang hidup sampai ke puncaknya. Itu yang dipahami oleh Ulil Absar tentang puncak hidup. Dia sudah sampai di puncak hidup sebelum sang hidup sampai ke puncaknya. Ini Ulil Absar. Dia sudah sampai di puncak hidupnya sebelum sang hidup sampai ke puncaknya. Dari ungkapan ini, kita bisa menemukan bahwa ada dua istilah dalam kehidupan kita menuju ke puncak. Ada dua istilah dalam hidup kita untuk menuju ke puncak. Apa dua istilah itu? Dua istilah itu, yang pertama adalah puncak hidup, dan yang kedua adalah hidup puncak. Ada puncak hidup, ada hidup puncak. Mana yang menjadi urusan kita? Yang mana? Yang puncak hidup atau yang hidup puncak? Mendingan bosan jawab. Saya belum paham baik. Kita coba pahami dua istilah ini. Ada puncak hidup, ada hidup puncak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya nanti yang diurus oleh Ulil Absar adalah yang di bawah, yaitu puncak hidup. Kenapa? Karena Ulil Absar punya pandangan tentang puncak hidup yang pelajarannya diperoleh dari sujud. Puncak hidup itu ada pada saat dekat dengan Allah. Inilah puncak hidup. Nah inilah yang menjadi urusan kita. Bagaimana kita bisa sampai pada puncak hidup? Di mana puncak hidup ini wujudnya adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Terus bagaimana caranya saya bisa mengukur bahwa saya sudah dekat dengan Allah atau masih jauh? Sebab bicara tentang dekat, kalau urusan tempat, ada kriterianya. Berapa jaraknya? Dan jaraknya itu selalu angka. Jaraknya selalu angka. Mana yang lebih dekat? Semarang atau Klaten? Kita pasti akan menyebut dari mana dulu, Mas? Kalau dari Jogja untuk Klaten lebih dekat. Kenapa? Ukurannya adalah jarak. Sini Klaten paling 30 kilo, sini Semarang mungkin bisa 90 kilo. Berarti Klaten lebih dekat dengan saya di Jogja daripada di Semarang. Itu kalau dekat dalam artian tempat. Nah sekarang kalau kedekatan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kriterianya apa? Tentu bicara kriteria banyak yang bisa kita sebut, tapi salah satunya saja, salah satu kriteria yang ini mudah akhirnya untuk menjadi pegangan bagi kita, apakah kita ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum, adalah ini: memahami bahwa apapun adalah kasih sayang Allah.
memahami bahwa apapun adalah kasih sayang Allah. Itu tanda kedekatan. Tanda dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika segala sesuatu itu dipahami sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami sebagai kasih sayang Allah. Kalau itu ada pada diri kita, terjadi pada diri kita, kita artinya kita dekat dengan Allah. Contoh, kita dikasih sehat, ya Allah betapa sayangnya Engkau kepadaku. Dan saat dikasih sakit, kita tetap memahaminya sebagai kasih sayang Allah. Itu berarti kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Ya, itu tanda bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misal kita pergi nengok saudara di rumah sakit, karena jam besuknya ditentukan, maka pada saat jam besuk tentu banyak orang yang datang ke rumah sakit itu. Pada saatnya ke tempat untuk parkir mobil, kok susahnya bukan main. Pada saat itu apa yang ada dalam pikiran kita? Kenapa sih pengurus rumah sakit ini tidak berusaha untuk memperluas parkir? Semuanya dibangun gedung, bahkan baru keuntungan sebanyak-banyaknya. Berarti pada saat itu dia mengeluh atau ikhlas? Kalau mengeluh berarti dia memahami itu bukan sebagai kasih sayang. Ya, itu tandanya dia belum menjadi ulil absar, belum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mengalami waktu itu menengok seseorang di rumah sakit Bethesda. Kok nengoknya di Bethesda? Oh iya, soalnya dia dirawatnya di situ. Masa dirawatnya di situ kemudian saya nengoknya ke PKU? Nah, pada saat masuk ke halaman parkir, saya lihat penuh, karena penuh kan, jadi saya pelan-pelan. Iya, begitu pelan-pelan ada mobil yang mendahului saya. Jadilah saya di belakang mobil itu. Pada saat mobil itu sudah ada di depan saya, ternyata di depan itu ada mobil yang keluar. Berarti tempat parkir tadi jadi rezekinya siapa? Rezekinya yang ada di depan. Kalau itu terjadi pada kita rasanya gimana? Mangkel. Padahal tahukah kita siapa yang sebenarnya sedang disayang oleh Allah? Dia atau kita? Allah sayang kepada dia. Allah tunjukkan tempat parkir yang mudah. Tetapi sebenarnya Allah lebih sayang kepada kita. Kenapa? Karena akibat kita artinya ada di belakang, rezeki yang mestinya untuk kita Allah berikan kepada dia. Berarti kita telah menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Kita telah menjadi jalan bagi rezeki untuk orang lain. Sebenarnya kalau mau itu jadi rezeki kita, jadi rezeki kita, tapi karena kita pelan diambil oleh orang lain, nggak masalah. Itu sebenarnya kalau kita mau berpikir, kita juga berpikir, tapi berpikirnya pakai nafsu. Coba saya tadi nggak pelan, tentu itu yang dapat saya. Yang dapat saya. Gara-gara saya pelan, kemudian mendahului, itu yang mendahului, mau tahu diri. Aku udah gak dapat apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tanda kedekatan kita dengan Allah adalah ketika kita memahami apapun adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagi seorang istri yang tentu dekat dengan suaminya, kalau seandainya suami ngasih nafkah 5 juta, diterima ibu? Diterima. Alhamdulillah. Bulan depan ya ngasih tapi 500 rupiah, 500 ribu. Dari 5 juta ke 500 ribu. Kira-kira waktu menerima sambil apa? Itu tandanya berarti istri tadi dekatnya dengan apa? Dengan suami atau dengan apa? Iya, berarti kan dekatnya dengan uang. Kalau seandainya dekatnya dengan suami, nggak masalah suami ngasih 500 ribu, yang penting suami masih ada. Nggak lagi. Nah, jadi itu sebenarnya tanda dekat. Memahami bahwa apapun adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang sudah memahami bahwa apapun adalah kasih sayang Allah, itu artinya dia sudah sampai di puncak hidup. Itulah puncak hidup kita. Itulah puncak hidup ulil absar, ketika apapun dipahami sebagai kasih sayang Allah, apapun. Nah, itu puncak hidup. Bagaimana dengan hidup puncak? Kalau hidup puncak apa isinya? Isinya hanya 4 huruf. Iya. Puncak hidup itu tiada lain adalah MHTI. Itulah hidup puncak. Ya. Hidup puncak kan berarti sesudahnya tidak ada lagi hidup. Ya, kalau sesudahnya tidak ada hidup berarti mati. Iya, berarti mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna semuanya ini? Iya, maknanya inilah yang pada akhirnya nanti dipahami oleh ulil absar. Iya, dipahami oleh ulil absar tentang puncak kedekatan. Iya, puncak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan itu terjadi? Puncak kedekatan kita dengan Allah Ta'ala ada pada saat kita memahami bahwa apapun adalah kasih sayang Allah. Nah, kalau seandainya kita sudah sampai pada puncak hidup, puncak kedekatan berarti puncak hidup. Setelah itu kemudian hidup kita sampai pada puncaknya, itu masalah nggak Bapak? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Pada saat itulah kita betul-betul akan melihat puncak hidup itu ada di bawah. Bahkan bagi orang-orang yang sudah sampai pada puncak kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah yang mana yang paling dinanti, yang paling ditunggu? Bukankah kasih sayang bernama mati? Itu kasih sayang yang paling ditunggu oleh orang-orang yang sudah sampai puncak hidup. Mati itu menjadi puncak kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul dinanti, ditunggu, dilindungi. Meskipun seperti yang tadi kita sampaikan, urusan hidup puncak, urusan mati itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kehadirannya betul-betul dinanti, kehadirannya betul-betul ditunggu. Karena kehadirannya dinanti dan ditunggu, maka kalau seandainya beliau datang, sang kematian ini datang, kira-kira disambut dengan apa Bapak Ibu? Dengan Nah, sekarang yang ingin kita bahas adalah bagaimana caranya agar kita bisa sampai pada puncak hidup ini. Sekali lagi Allah mengatakan kepada kita melalui surat Ar-Rahman ayat yang ke-6 ini, "Wan-najmu wasyajaru yasjudan." Bahkan sebenarnya di surat An-Nur juga, dan ini sudah kita bahas sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan, yakni pada saat kita membahas ayat yang ke-41. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wat tayru shaffat. Ini menunjukkan bahwa
apa saja yang ada di langit dan di bumi itu terus menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus mensucikan Allah, terus menerus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa katakan bahwa sebenarnya alam semesta ini keseluruhannya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau seandainya kita ingin mengisi hidup ini ya dalam keadaan selalu sujud kepada Allah, maka marilah kita hidup bersama Allah. Marilah kita hidup bersama Allah. Kalau kita hidup bersama Allah, berarti kita hidup dalam keadaan selalu bersujud bersama mereka. Karena sedetik pun Allah tidak pernah sujud kepada Allah. Tidak pernah satu detik pun Allah tidak dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa tayru shafat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Ini sudah kita sampaikan yang menguatkan kita bahwa pada Absor memang pada akhirnya betul-betul berusaha bagaimana caranya bisa menjalani hidup secara alami, menjalani hidup secara alami, jadi hidup berjalan bersama alam. Karena hidup bersama alam itu betul-betul nikmat, betul-betul indah, betul-betul sesuai dengan diri kita. Karena sebenarnya kita adalah bagian dari alam. Kita adalah bagian dari alam. Dan itu kita bisa lihat perbedaannya antara anak-anak di desa dengan anak-anak di kota. Anak-anak di desa itu mereka hidup bersama apa? Bersama sungai, bersama sawah, bersama kolam, bersama hujan. Kalau yang tinggal di pantai bersama laut. Dan apa jadinya mereka kalau dibandingkan dengan anak-anak kota? Kalau anak-anak kota hidupnya bersama barang-barang elektronik, itu kan anak-anak kota ya. Kalau anak-anak di desa kan main layang-layang. Anak-anak di kota juga main layang-layang, tapi di game. Main game layang-layang. Beda, tidak sama. Dan apa hasilnya? Dari sisi kekuatan saja akan lain. Anak di desa hujan-hujanan, mereka semakin apa? Semakin segar kan, semakin kuat. Anak kota kehujanan, langsung flu, demam. Kita menunjukkan bahwa orang yang hidup bersama alam dalam artian bersama alam secara fisik, bersama alam secara fisik, itu akan lain dengan orang-orang yang hidup tidak bersama alam. Kebijaksanaan, kearifan itu justru kadang kita lebih menemukan ada pada orang-orang yang hidupnya bersama alam. Siapa yang lebih bijak? Orang desa atau orang kota? Mereka lebih bijak, mereka lebih santun, mereka lebih toleran, mereka lebih sosial. Kita mungkin kerap kali mengalami bagaimana kita datang ke sebuah kampung, kita ingin ketemu Pak, saya pengen ketemu Pak Ahmad Kundori semisal. Oh, Pak RT itu, oh iya betul, ayo saya antar. Ayo saya antar. Itu di desa. Padahal Mataram itu ada 1 kilo. Karena ternyata beda kampung, tapi ngerti. Tapi kalau di kota, tetanggaan pun kadang tidak paham, tidak ngerti, tidak kenal. Nah, karena itu Bapak Ibu, sungguh nikmat kalau seandainya kita bisa menjadi ulul absar, bisa hidup secara alami. Nah, lantas apa pengertian hidup alami yang dalam bimbingan surat An-Nur ayat 44 dan 45 ini? Ya, ini bagian dari hidup alami. Katanya, kebayang saya dulu waktu kecil main bola begini, candu rasanya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin terutama yang angkatan sudah sepuh, masih ingat enggak ibu-ibu ini? Dulu waktu di kampung seperti ini. Ini kan bagian dari suasana alam yang aslinya dari desa, masih ingat itu. Saya betul-betul mengalami seperti ini 4 tahun. Saya tinggal di pesantren yang kami makan itu masak sendiri, menanam nasi sendiri, kemudian bikin lauk juga sendiri, dan caranya seperti ini persis begini. Dan kalau sudah matang itu makannya mantap sekali. Nggak bau asap, justru bau asap itu yang menyebabkan rasanya lain. Bila dibandingkan kompor, kalau kompor itu baunya bau minyak, gas bau gas. Tapi kalau pakai kayu begini, baunya lain daripada yang lain. Ini bagian dari kehidupan alami. Mungkin kita juga pernah mengalami mahasiswa, pernah kalau dari kampung pernah. Saya sampai kuliah kalau nyetrika pakai setrikaan begini. Saya nggak tahu kalau mahasiswa sekarang nyetrika pakai begini. Pertama malas, kedua kalau coba langsung terbakar. Ya, nikmat rasanya hidup bersama alam. Ini madu. Jangan lihat waktunya, lihat madunya. Madu itu yang menghasilkan siapa? Allah. Sehat nggak Bapak Ibu? Sehat. Sementara gula itu ada rekayasa nggak? Ada. Gula itu akal-akalannya manusia, sehingga tebu akhirnya berubah menjadi gula. Karena itu akal-akalannya manusia, ada rekayasa manusia. Kalau orang kebanyakan makan gula, akibatnya apa? Penyakit gula. Penyakit gula itu karena kebanyakan makan gula. Tapi kalau makan madu, apa ada kemudian penyakit madu? Nggak ada. Alam menjanjikan hidup yang sehat. Menjanjikan hidup yang sehat. Itu alam. Belum lagi semisal telur. Ini telur ayam. Ayam apa ini Bapak Ibu? Ayam leher itu, ayam alam atau ayam akal-akalan? Itu ayam rekayasa itu. Dipaksa oleh manusia agar dia cepat berkembang, cepat bertelur. Makanannya itu makanan alami kan? Enggak. Dan apa akibatnya? Kalau dia bertelur ternyata telurnya nggak sehat. Telurnya nggak sehat. Dalam satu penelitian pernah ditemukan bahwa telur ayam leher ini, meskipun dipanaskan dalam suhu lebih dari 100 derajat, dipanaskan sampai mendidih dan lama mendidihnya, itu bakteri-bakteri yang ada di dalamnya tidak bisa berburu. Sehingga kalau makan ayam leher itu sama dengan tidak hanya menyantap telurnya, tapi menyantap bakterinya. Rasanya juga tidak terlalu enak. Tapi bandingkan dengan ayam kampung. Ayam kampung makannya saja itu mereka pakai perjuangan nggak? Pakai perjuangan, melalang buana. Belum lagi taruhannya nyawa. Kalau pas lewat jalan ada anak muda ugal-ugalan, tabrak. Susah payah mereka cari makanannya. Susah payah, betul-betul alami. Dan hasilnya apa? Telurnya tidak hanya enak tapi menyehatkan. Tidak hanya enak tetapi juga menyehatkan. Gak apa-apa telur saya kecil, tapi kalau dibandingkan dengan leher yang besar, mahalan mana? Mahalan yang kampung. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak hal-hal lain yang bisa kita tunjukkan bahwa sebenarnya alam itu memberikan kehidupan yang lebih baik daripada rekayasa-rekayasa yang dibuat oleh
manusia. Orang kampung itu makannya dari mana? Langsung dari alam kan? Cuma telo, kalau enggak ya sayur, langsung dari alam. Makannya nggak macam-macam. Makanannya nggak macam-macam. Tapi orang kota makanannya macam-macam kan? Hamburger, hot dog, pizza, macam-macam itu. Yang kalau saya melihat itu kadang apa ini makanan nggak kenal, nggak paham. Dan apa akibatnya? Karena mengkonsumsi makanan-makanan rekayasa seperti itu, yang mudah jatuh sakit yang mana? Orang yang makanannya macam-macam. Sementara yang makanannya cuma ketela, hidupnya lebih sehat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pahami tentang bagaimana ulil absar menjalani hidup secara alami ini. Pertama, mari kita lihat kembali dari An-Nur ayat yang ke-44. Ya. Jadi yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Kita sudah sampaikan, ini bagian dari tabiat alam. Allah menyampaikan kepada kita, yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah mempergantikan malam dan siang. Di situ kita menemukan pelajaran bernama waktu. Maka dari An-Nur ayat 44 ini kita mendapatkan pesan setiap waktu alam tiada ilmu menghadirkan peristiwa untuk hidup kita. Artinya alam tidak hanya memberikan kepada kita waktu, bersama waktu itu alam menyertakan peristiwa, sehingga tidak akan mungkin ada waktu tanpa peristiwa. Jadi itu satu paket, satu kesatuan. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Di situ ada waktu. Dalam waktu pasti ada peristiwa. Tidak akan mungkin seseorang melewati satu waktu tanpa ada peristiwa. Tidak mungkin. Akan selalu ada peristiwa. Karena peristiwa itu akan terus berkelindan bersama waktu. Dalam waktu akan selalu ada peristiwa-peristiwa yang dialami. Hanya satu saja orang yang tidak akan pernah mengalami peristiwa, yakni kalau dia sudah tidak punya waktu. Kalaupun dia sudah tidak punya waktu, ya peristiwa yang dialami adalah peristiwa bernama mati. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran pertama tentang menjalani hidup secara alami. Kalau alam memberikan waktu kepada kita dan dalam waktu itu ada peristiwa, maka bukti bahwa kita menjalani hidup secara alami adalah kita hidup mengikuti peristiwa-peristiwa yang ada. Kita hidup bersama peristiwa-peristiwa yang ada, sehingga dalam hidup ini kita tidak pernah memandang peristiwa itu sebagai sebuah beban. Karena saya hidup bersama waktu, dalam waktu ada peristiwa, berarti saya hidup bersama peristiwa. Sehingga ulil absar akan melihat peristiwa itu sebagai sahabat. Ulil absar akan memandang peristiwa itu sebagai sahabat, bukan beban. Bukan beban. Apa yang kita rasakan kalau seandainya kita gagal, dan gagal? Kita akan merasa terbebani kan Bapak Ibu? Terbebani, itu bukan ulil absar. Kalau sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, lama-kelamaan kita dengan gagal semakin akrab. Betul kan? Iya, buktinya kan begitu. Kalau dulu waktu kita baru masuk ke satu sekolah, baru sekali bertemu dengan teman-teman, masih ada canggung. Besoknya ketemu lagi, lama-kelamaan kita dengan mereka semakin akrab. Maka kalau seandainya kita memandang peristiwa itu sebagai sahabat, semakin sering kita bertemu dengan peristiwa itu, semakin kita bersahabat dengan dia. Kegagalan sudah menjadi sahabat saya. Kalau orang sudah memandang kegagalan itu sebagai sahabat, maka setiap kali dia gagal, dia akan melihat gagal itu tersenyum atau maju. Tersenyum. Kalau orang sudah memandang gagal tersenyum, dia tidak akan ikut tersenyum. Kesalahan kita adalah ketika memandang peristiwa itu bukan sebagai sahabat, tetapi sebagai beban.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah juga teman-teman sekalian, inilah peristiwa. Ya, jadi menghadirkan peristiwa untuk hidup kita, yang buah dari peristiwa itu apa? Buahnya adalah membuat hidup kita penuh warna. Ya, peristiwa itu membuat hidup kita penuh warna-warni. Dan semakin banyak peristiwa, semakin banyak warna dalam hidup kita. Kalau hanya satu peristiwa saja yang kita alami, lama-lama bosan. Senang terus bosan, bahagia terus bosan, ya, sedih terus bosan. Punya istri kok menyenangkan terus, ya, lama-lama biasa. Iya, lama-lama biasa. Iya. Kenapa kemudian melihat istri itu tetap bahagia? Karena melihatnya nggak terus-terusan. Karena melihatnya nggak terus-terusan. Coba kalau terus-terusan 24 jam terus saja dipandangin, bosan. Iya. Itulah yang namanya hidup. Iya, penuh dengan peristiwa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menghadirkan peristiwa itu dengan warna-warni yang tidak sama. 1 jam yang lalu peristiwa yang kita alami itu berbeda dengan 1 jam saat ini. Ya, 2 jam yang akan datang bisa jadi peristiwanya akan lain. Oh, tapi habis maghrib nanti saya akan pengajian juga. Oh iya, tapi tetap warnanya beda kan? Iya. Begitu yang misi lain, pasti warnanya akan tidak sama. Materinya beda, warnanya juga tidak sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, warna-warni peristiwa yang mewarnai hidup kita bagi ulil absar itu tidak hanya sekedar dinikmati sebagai warna-warni kehidupan, tidak, tetapi ada yang betul-betul dirancang. Bagaimana ulil absar merancang warna-warni hidup ini? Dirancang warna-warni ini betul-betul warna-warni alami yang mengalir. Iya, dan memang yang bisa mengalir itu hanya warna-warni alami. Iya, hanya warna-warni alami. Dan yang paling enak itu adalah bukankah melihat warna-warni alami. Itu yang lebih enak, melihat bunga yang berwarna-warni itu rasanya teduh ya Bapak Ibu. Teduh. Kenapa? Karena itu warna alami. Iya, warna alami. Tapi kalau kita melihat warna-warni yang tidak alami, di wajah apalagi di corang-corang, itu bukan warna alami, itu rasanya lain. Iya, berbeda, tidak sama. Inilah yang sangat kita sukai, warna-warni alami. Inilah yang akan membuat hidup ini mengalir. Mengalir kemana? Bagi ulil absar, mengalirnya adalah menuju surga. Nah, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang sama-sama ingin kita rancang. Bagaimana peristiwa demi peristiwa yang ada dalam hidup kita itu membuat kita betul-betul mengalir, dan tidak salah, mengalirnya adalah menuju ke surga. Mari kita lihat peristiwa. Kita sebut tadi warna-warni. Betapapun warna-warni, tetapi secara umum ada 2 warna peristiwa yang selalu mewarnai hidup kita. 2 warna umum, yang dari 2 warna umum ini kemudian melahirkan warna-warna tersendiri adalah kadang kita mengalami peristiwa manis, tapi tidak jarang kita mengalami peristiwa pahit. Ya, itu hal yang sangat lazim, hal yang sangat lumrah. Bahwa dalam hidup ini ada peristiwa manis, ada peristiwa pahit. Nah, hanya saja nanti akan kita lihat Bapak Ibu, baik peristiwa manis ataupun peristiwa pahit itu ada 2 jenis. Ada yang sifatnya alami dan ada yang sifatnya wad'i. Sebagaimana juga pahit sama, ada yang alami dan ada yang wad'i. Alami, ya alami, tanpa ada rekayasa. Dia hadir karena memang itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sertakan bersama Allah. Dan
pahit manis alami itu tidak hanya dirasakan oleh manusia. Semua alam, apapun wujudnya, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, mereka juga mengalami pahit manisnya kehidupan. Tetapi ada yang lain yang kita sebut sebagai pahit wad'i dan manis wad'i. Nah, pahit wad'i atau manis wad'i ini yang kita sebut sebagai rekayasa manusia yang meletakkannya, manusia yang membuatnya, bukan alam, bukan, tapi manusia itu sendiri. Sebagai contoh, misal kita ambil pahit, ada pahit alami, ada pahit wad'i. Contoh pahit alami, gagal. Gagal itu pahit alami. Ini pahit yang disediakan oleh alam. Ya, alam menyediakan tidak hanya menang, sukses, tetapi juga menyediakan gagal. Sehingga kalau orang gagal itu sebenarnya sedang diberi hadiah kepahitan, pahit alami. Dan pahit alami itu menyehatkan. Tahu protowadi Bapak Ibu? Tahu rasanya? Baik. Kalau kita minum air yang kita perah dari protowadi itu menyehatkan, menyehatkan. Ya, bikin sehat. Maka kalau seandainya orang gagal, itu sebenarnya sedang dikasih obat. Contoh lain, rugi. Itu juga kepahitan alami. Kepahitan alami. Karena kepahitan alami, maka sebenarnya rugi itu bukan kerugian. Rugi adalah keuntungan. Kenapa? Karena sebab saya rugi, ada orang yang untung. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau saya jualan, kok kemudian untung, itu sesungguhnya pasti ada yang dibagikan. Betul nggak? Iya, pasti ada yang dirugikan. Kenapa? Karena kita ikut dagang. Karena kita ikut dagang. Sesungguhnya orang kan kalau seandainya kita tidak dagang, dia akan belinya kemana? Orang lain. Akhirnya dialah yang untung. Cuma karena kita dagang, maka akhirnya orang tadi belinya ke kita. Karena dia belinya ke kita, dagangan orang lain kembali kan? Karena kita dagang belinya ke kita, dia mestinya dapat, jadi tidak dapat. Jadi dalam keuntungan kita ada kerugian orang lain, dalam kerugian kita ada keuntungan orang lain. Mana yang lebih baik? Menguntungkan orang lain atau merugikan orang lain? Itulah yang kita katakan bahwa dalam kerugian di situ ada keuntungan. Termasuk gagal. Kalau kita gagal itu berarti kita telah menjadi jalan kesuksesan bagi orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ngelamar, ditolak, gagal. Alhamdulillah. Kita yang lamar ditolak. Orang lain yang lamar diterima. Berarti kegagalan kita itu menjadi kesuksesan bagi siapa? Bagi orang lain. Coba kalau seandainya kita ngelamar dan diterima, kan kasihan dia. Kedahuluan. Itulah yang kita pikirkan dengan kepahitan alam. Gagal itu bukan masalah, itu bagian dari alam. Termasuk juga kalah. Karena kita kalah, kita bisa menjadi jalan orang lain untuk menang. Kalau kita menang kan kasihan dia yang kalah. Betul nggak Bapak Ibu? Berarti yang untung yang mana? Yang kalah atau yang menang? Sebenarnya yang kalah itu yang untung. Kenapa? Karena sebab dia kalah membuat orang lain menang. Alhamdulillah. Sehingga nggak masalah, kalah itu nggak masalah. Itu obat. Memang pahit, tapi itu pahit yang alami, nggak masalah. Termasuk juga sakit, nggak masalah. Karena itu memang bagian dari alam. Bagian dari alam. Nah, yang jadi masalah, pahit alami, ini jadi masalah ketika kemudian manusia membuat rekayasa dengan menghadirkan pahit wad'i.
Bukan alam yang memberikan, tapi manusia itu sendiri yang kemudian merekayasa. Gagal itu pahit alami, cuma kemudian masalahnya setelah gagal manusia putus asa. Siapa yang menyebabkan orang putus asa? Dia sendiri, pikiran dia, rekayasa dia. Alam tidak pernah menyediakan keputusasaan kepada siapapun. Iya, nggak pernah. Buktinya kita tidak pernah melihat ada kucing yang murung ketika kita tanya kenapa, saya nggak punya uang. Yang lama gagal ditolak, nggak ada. Kemudian rugi itu pahit alami, tapi akan jadi masalah kalau kemudian manusia membuat akibat yakni marah-marah. Iya, marah-marah. Gimana nih kok saya rugi lagi. Siapa yang nyuruh dia marah? Dia sendiri. Kalah karena salah. Maka jadi masalah kalau seandainya manusia membuat rekayasa dalam kekalahan itu dengan semisal menuduh. Cari kambing hitam. Kalau kambing hitam nggak ketemu, ya minimal kucing hitam, semut hitam. Itu jadi masalah karena dia menuduh. Kita bisa bayangkan kalau seandainya dalam sebuah pilkada, kalau menang kan biasa, kalau semuanya menang ya gimana? Sudah resiko kalau harus ada yang kalah. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya ada yang kalah dan selisihnya 1 suara. Selisihnya semisal 1 suara, tapi dengan gentle dia kumpulkan wartawan, kemudian dia sampaikan kami ikhlas, kami rela, bahwa kami mengakui kami kalah. Kami siap akan mendukung, kami siap akan membantu calon yang terpilih. Maka sebenarnya kalau itu terjadi, siapa yang menang? Berarti sebenarnya dalam kekalahan itu ada kemenangan. Bahkan yang kalah itu jauh lebih menang daripada yang menang. Kenapa? Karena kalau kalah udah selesai, nggak perlu mikir. Tapi yang menang itu mikirnya 5 tahun. Berarti lebih susah yang menang. Yang menang mikir itu 5 tahun, ya harus begini, harus begini. Terakhir sakit nggak masalah, tapi akan jadi masalah kalau setelah sakit cemas. Siapa yang nyuruh cemas? Dia sendiri. Aduh, saya sakit. Sakitnya apa? Tanya ke dokter, sakitnya membawa amat. Teman saya sakitnya sama seperti ini, 3 hari kemudian meninggal. Cemas dia. Maka kalau 3 hari dia meninggal, itu sebenarnya dia meninggal karena apa? Karena sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru pahitnya hidup. Kita belum kupas nanti bagaimana manisnya hidup. Ada manis alami dan ada manis warda'i. Manis alami itu sehat, yang tidak sehat adalah manis yang warda'i. Kita belum tuntas mengkaji bagaimana berusaha memandang atau menempuh menjalani hidup secara alami, tapi itu yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada gambaran seperti itulah hidup yang dijalani oleh sesama Ansar, besoknya menjalani hidup secara Allah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan.